haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Wajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu, redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya ada pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot? Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri ketika sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih pilih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Yuber, sambil pilotin apa pesawat. Anda pilih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis ini sana bantah tok protes tok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil. Menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram kan? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Sebelas pinter contoh iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibu semua akal mencang gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena kitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu karena di tradisi dia itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah. Yang dosa itu kamu bentak anak. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-kolam ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitop untuk sopan sama saya. Kamu yang kena hitop baru sopan sama anak-anak. Nah, ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik gitu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat. Oh ono putune itu. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nah itu andai kan tidak ada yang ngomong riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin nih. Kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan
saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya, tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa begini? Anak kecil satu tidak kena hitop, dua jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, utuh wono bae sholat diganti, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, wajib khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Misal ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gaya nantok. Wah, rame orang khutbah, rame nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid dibanding di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa liha-liha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu melanggar kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya bayarnya kapan? Nung Syawal ya nyupir lagi. Dzulqa'dah nyupir lagi. Nanti sampai Ramadan ya. Nah terus ya pas kamu cuti. Biasanya cutinya pas sakit. Boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh kuat. Sahur jam 3:30, mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh. Stop. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30, pas fit, terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting, karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana Pak? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dihilah cara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga kan, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung
ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung semakin yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau uji musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari, kalau dalam fikih kita, nggak tahu kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan.